Selamat datang Bapak Ibu dalam acara peluncuran pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Lembaga Akreditasi Mandiri pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agenda pertama kita yaitu laporan dari Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Bapak Imam Bukhari. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya selaku Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau MA BAN-PT melaporkan hal-hal sebagai berikut. Sesuai amanat pasal 55 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Sejak 1 Maret 2015, akreditasi program studi dalam rumpun ilmu kesehatan telah dilakukan oleh LAM PTKes. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 10 huruf G Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 yang kemudian diganti dengan pasal 21 huruf F Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, MA BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM pemerintah atau masyarakat kepada Menteri. MA BAN-PT periode sebelumnya, yaitu periode 2016-2021, telah mengevaluasi proposal dan memberikan rekomendasi pendirian 5 LAM masyarakat. Dan berdasarkan rekomendasi tersebut, Menteri telah menerbitkan surat pengakuan pendirian LAM dimaksud, yaitu LAM Pendidikan, LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi atau LAM-MEMBA, LAM Sains dan Ilmu Formal atau LAM Sama, LAM Informatika dan Ilmu Komputer atau LAM Infokom, dan LAM Teknik. Untuk dapat melaksanakan akreditasi program studi, LAM-LAM masyarakat tersebut wajib menjadi LAM berbadan hukum yang dibuktikan dengan adanya akta notaris dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendapatkan keputusan daftar program studi yang termasuk dalam lingkup LAM dari Kemdikbudristek, mempunyai instrumen akreditasi program studi termasuk instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi yang telah ditetapkan oleh MA BAN-PT, mempunyai prosedur baku pelaksanaan akreditasi program studi, memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan akreditasi program studi sesuai prosedur baku, mempunyai asesor yang cukup dalam jumlah dan memenuhi persyaratan. Dan yang terpenting adalah telah mendapatkan persetujuan Menteri terkait besaran biaya yang dipungut untuk melakukan akreditasi program studi. Kelima, LAM masyarakat persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Dan MA BAN-PT juga telah menilai dokumen-dokumen tersebut dan menyatakan bahwa secara umum, LAM-LAM tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf F Peraturan BAN-PT nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari BAN-PT ke LAM. Dan mereka siap untuk melaksanakan akreditasi program studi. Oleh karenanya, BAN-PT bersama dengan Kemdikbudristek dan LAM-LAM terkait menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kami akhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota Majelis Akreditasi periode 2016-2021 yang atas kerja kerasnya telah membantu LAM-LAM tersebut dalam mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan di atas. Akhirnya, kepada semua pihak, khususnya teman-teman anggota MA dan DE BAN-PT periode 2021-2026,
teman-teman staf Sekretariat Bank PT, dan teman-teman staf di Command Center Kemdikbudristek yang telah mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam atas laporannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi kepada Bapak Nizam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Jumat 31 Desember 2021, kita memulai sejarah baru sesuai dengan amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang 12 tahun 2012, bahwa lembaga akreditasi mandiri sebagai lembaga akreditasi yang merepresentasi asosiasi program studi atau asosiasi pengguna hasil pendidikan tinggi terwujud. Ini adalah amanah Undang-Undang Dikti. Dan satu bentuk akreditasi, satu bentuk akuntabilitas eksternal yang mendekati ideal, di mana kualitas program studi itu dijaga oleh peer-nya, oleh sesama program studi. Jadi kalau ada program studi A dengan program studi A, yang satu pasti akan mengatakan prodi saya lebih bagus dari program studi kamu. Tapi dengan adanya lembaga akreditasi yang dibangun bersama oleh himpunan program studi tersebut, maka kita bisa tahu mana yang sudah memenuhi standar, mana yang sudah melampaui standar, mana yang belum mencapai standar. Atau oleh pengguna, user membutuhkan satu jaminan bahwa lulusan dari program studi tertentu itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia profesinya. Kedua hal tersebut merupakan bentuk akreditasi yang lebih relevan, nyambung antara pengguna, antara keperluan mutu dari sisi eksternal dengan penjaminan mutu dari internal. Tentu kita berharap bahwa dengan lahirnya lembaga akreditasi mandiri, ini penjaminan mutu ke depan akan semakin relevan, akan lebih relevan lagi, dan juga kita semua berharap bahwa hadirnya lembaga akreditasi itu tidak berarti menjadi satu tambahan beban administrasi bagi perguruan tinggi. Karena administrasi itu hanya sebagian kecil dari satu sistem mutu. Yang lebih penting lagi adalah perguruan tinggi, setiap program studi itu sadar mutu. Bahwa setiap mutu itu membutuhkan effort, membutuhkan proses, membutuhkan output yang baik. Dan untuk memastikan mutu tersebut dilakukan asesmen secara eksternal melalui lembaga akreditasi mandiri maupun badan akreditasi nasional. Nah, saya berharap, sekali lagi saya berharap bahwa melalui LAM ini proses akreditasi tidak kemudian malah bertambah panjang proses administrasinya atau beban administrasi yang diterima oleh perguruan tinggi. Jadi kita berharap akan semakin banyak memanfaatkan sistem, jadi memanfaatkan sistem melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Tentu banyak challenge untuk mewujudkan pangkalan data pendidikan tinggi kita menjadi pangkalan data yang reliable, yang utuh, yang baik. Tapi kalau kita tidak paksakan bahwa kita hanya menggunakan satu pangkalan data, maka pangkalan data tersebut hanya akan menjadi beban administrasi dan tidak akan termanfaatkan. Jadi saya berpesan bahwa seluruh LAM hanya memanfaatkan satu data, yaitu pangkalan data pendidikan tinggi. Ini yang kedua, jangan sampai nanti terlalu banyak beban administrasi pada program studi perguruan tinggi ketika akan melakukan akreditasi sampai waktu berbulan-bulan habis hanya untuk menyiapkan dokumen misalnya. Jangan sampai itu terjadi. Katanya by system, by data itu menjadi kata kunci yang harus kita bangun. Kemudian yang ketiga, Jerbasuki Mowobyo, sehingga setiap mutu tentu membutuhkan biaya. Tapi jangan sampai karena biaya tersebut akhirnya kemudian mutu dikorbankan atau tidak melakukan penjaminan mutu.
Nah, untuk itu tentu proses akreditasi itu membutuhkan biaya. Siapa yang akan mengambil biaya itu? Nah, ini kita berpikir dalam konteks sharing dari berbagai macam diskusi dan pembahasan. Kita sudah sepakat bahwa perguruan tinggi yang kecil-kecil, yang masih mungkin kualitasnya masih terbatas, kapasitasnya terbatas, mahasiswanya terbatas, itu kita akan bantu dengan pendanaan dari pemerintah. Jadi kita mensubsidi mutu bagi perguruan tinggi yang masih kecil tadi sebagai bentuk afirmasi untuk peningkatan mutu. Tapi bagi perguruan tinggi yang sudah besar, yang mahasiswa banyak, tentu ini harus mempunyai kesadaran mutu. Sekali lagi berpikir Basuki Mowobio, dan kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sistem yang baik, tentu tidak akan jadi beban yang terlalu berat bagi perguruan tinggi apabila siklus akreditasinya juga tidak terlalu pendek. Dan prinsip akreditasi ke depan harus lebih banyak pada pembinaan mutu, penjaminan dan pembinaan mutu. Jadi tidak sekedar seperti polisi begitu ya, tetapi lebih pada mendorong meningkatkan mutu. Pengalaman dari LAMPTKes mungkin bisa kita pakai sebagai contoh bagaimana pembinaan mutu itu terjadi. Kemarin ada yang menanyakan, loh, kalau pembinaan itu dilakukan oleh LAM, lantas tugas kementerian apa? Kita melakukan pembinaan dalam konteks yang berbeda ya. Kementerian memberikan pembinaan misalnya dalam bentuk mendorong penyelenggaraan tridharma secara baik. Kita memberikan pendanaan untuk penelitian, kita memberikan insentif dosen, kita membina dosen melalui beasiswa untuk studi S2, S3 bagi PTN maupun PTS ya, jangan dipandang bahwa pemerintah hanya melihat yang PTN, untuk semua. Kemudian juga kita membina mutu melalui berbagai macam bentuk training, berbagai macam bentuk workshop. Tapi tadi membina mutu dari kacamata standar itu akan dilakukan oleh teman-teman dari LAM ini. Semoga dengan lahirnya LAM ini, mutu pendidikan tinggi Indonesia ke depan akan semakin kuat, akan semakin nyata. Dan saya juga berharap LAM-LAM yang ada itu nanti akan lebih relevan, dan yang kedua lebih berstandar internasional dengan menjadi anggota lembaga-lembaga akreditasi serumpun di tingkat dunia. Yang ini sudah dimulai oleh LAM Teknik dan LAM PTKes. LAM Teknik sudah menjadi signatory Washington Accord melalui IAB maupun Sydney Accord atau Seal Accord ya. Untuk LAM PTKes sudah menjadi anggota World Federation on Medical Education Accreditation. Jadi mungkin ini sebagai acuan. Semoga LAM-LAM yang lain juga bisa menjadi anggota member dari akord-akord internasional. Dengan demikian, mutu perguruan tinggi kita akan lebih berstandar internasional. Terima kasih. Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Melalui momentum istimewa pada hari ini, kita bangun pendidikan tinggi kita ke depan yang semakin berkualitas, semakin relevan untuk melahirkan SDM unggul untuk Indonesia Jaya yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. LAM Kependidikan sebagai lembaga akreditasi program studi kependidikan dikembangkan atas peran dan dukungan masyarakat pendidikan dan melaksanakan tugas akreditasi program studi secara profesional, transparan, dan akuntabel. LAM Kependidikan senantiasa akan berjalan beriringan dengan semua stakeholder, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan organisasi profesi keilmuan pendidikan. LAM Kependidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Kami LAM Pendidikan siap melaksanakan akreditasi program studi untuk menjaga mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi, LAM Kependidikan membawai kode-kodenya bidang pendidikan. Tidak tergantung di mana perguruan tingginya. Sebenarnya kita harapkan tahun ini sudah diresepsikan. 3 bulan setelah diresepsikan oleh Kementerian Pendidikan itu sesuai peraturan kita akan mulai beroperasi.